Rabu 15 Maret 2023. Siang ini kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Rizka Khairina dan inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, Tribunars. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate kembali dipanggil oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia. Ia memenuhi panggilan penyidik pada Rabu 15 Maret 2023 hari ini. Johnny diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi BTS Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo. Dilansir dari tribunnews.com, Johnny datang ke gedung Bundar Jaksa Muda Pidana Khusus atau Japindus, Kejagung Republik Indonesia sekira pukul 8:47 waktu Indonesia Barat. Johnny tiba dengan menggunakan mobil Kijang Innova berwarna hitam dengan menggunakan baju batik coklat dan celana ban hitam. Dalam kunjungannya kali ini, Johnny juga didampingi oleh seseorang yang mengenakan batik. Dengan membawa sebuah berkas, ia turun di sisi lain mobil yang sama dengan Johnny. Setiba di Kejagung, Johnny pun langsung melangkah masuk ke gedung tanpa mengeluarkan satu kata pun saat ditanya oleh awak media. Diketahui sebelumnya, Johnny G. Plate telah dijadwalkan untuk diperiksa pada Rabu 15 Maret 2023. Pemilihan hari Rabu tersebut berdasarkan kebutuhan tim penyidik untuk mengusut kasus perkara ini. Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Japidsus Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo menegaskan bahwa pemanggilan tak pernah bergantung pada agenda sanksi yang hendak diperiksa. Termasuk dalam kasus ini dengan Menkominfo Johnny G. Plate, tim penyidik menentukan jadwal pemanggilan secara independen. Nantinya tim penyidik Kejaksaan Agung akan meminta keterangan Johnny G. Plate terkait dugaan korupsi dalam mengadang Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo. Termasuk diantaranya soal dokumen-dokumen terkait proyek strategis nasional atau PSN tersebut. Sebab dalam hal ini, Johnny G. Plate berperan sebagai pengguna anggaran atau PA yang diduga mengetahui teken dokumen pencairan anggaran. Tanya soal dokumen, Johnny G. Plate juga akan ditagih penjelasan mengenai safari adiknya Gregorius Alex Plate ke luar negeri. Sebab terdapat dugaan bahwa adiknya tersebut bepergian ke luar negeri menggunakan fasilitas Bakti Kominfo. Namun namanya tak ditemukan dalam jabatan struktur Bakti maupun Kominfo. Sebelumnya, Johnny sendiri sudah pernah diperiksa dalam kasus tersebut pada Selasa 14 Februari 2023 lalu, di mana saat itu Johnny dicecar sebanyak 51 pertanyaan terkait proyek Tower BTS Kominfo. Polresta Bogor Kota mengungkap tampang dari dua pelaku pembacokan siswa di Simpang Pemat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Keduanya ditangkap bersama dengan satu orang yang terlibat menyembunyikan mereka saat ditangkap di luar Kota Bogor pada Senin 13 Maret 2023. Dalam kesempatan itu, Polresta Bogor Kota juga turut memperlihatkan barang bukti, seperti sepeda motor, senjata tajam jenis pedang panjang, serta handphone. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Silakan rekan Rahmat. Ya, baik, terima kasih. Dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin
Selasa, Polresta Bogor Kota mengungkap siapa sosok identitas dari para pelaku yang tewaskan pelajar SMK Bina Warga 1 Kota Bogor di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Dalam rilis terbuka di Mako Polresta Bogor Kota, Polresta Bogor Kota menghadirkan 2 orang pelaku sekaligus beserta 1 orang yang diduga menyembunyikan pelaku saat kejadian 2 pelaku ini ditangkap oleh pihak polisian. Seperti diketahui oleh rekan-rekan Tribunnews lainnya, bahwasanya memang pelaku ini ditangkap oleh pihak Polresta Bogor Kota di luar Kota Bogor, yakni di wilayah Lebak Banten serta di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kemudian pada hari kemarin pun beragam barang bukti atas kejadian naas ini turut ditampilkan oleh pihak Polresta Bogor Kota, mulai dari pedang panjang, kemudian sepatu para pelaku, kemudian screenshotan rekaman CCTV, kemudian baju yang digunakan oleh korban serta kendaraan roda 2 yang digunakan oleh para pelaku yang memang saat ini berjumlah 3 orang. Dan untuk pada hari kemarin memang yang berhasil ataupun yang baru diungkap oleh pihak Polresta Bogor Kota ini baru berjumlah 2 orang, di mana 2 orang ini memiliki peran yang masing peran berbeda, namun sudah sesuai ataupun sudah terstruktur secara rapi, di mana pelaku yang diketahui potensial SA berusia 17 dan MA berusia 18 ini merupakan murid ataupun pelajar di salah satu sekolah menengah atas di Kota Bogor. Mereka memiliki peran di mana untuk yang mempunyai kendaraan roda 2 maupun senjata tajam jenis pedang ini, yakni saudara MA, di mana dirinya mempunyai pedang tersebut, kemudian membawa motor dan mempunyai motor. Adapun pedang tersebut dibawa ataupun dimilikinya secara pribadi, bahkan disimpan di kediamannya. Kemudian untuk peran pelaku yang kedua, yakni Esa, dirinya mempunyai peran untuk membuang senjata tajam tersebut pasca menewaskan seorang pelajar berinisial AS asal SMK Bina Warga 1 Kota Bogor. Kemudian untuk satu peran lagi, yakni seorang eksekutor utama, di mana eksekutor utama ini berinisial ASR yang saat ini masih dilakukan pengejaran ataupun sudah masuk dalam radar pencarian orang pihak Polresta Bogor Kota. Pihak Polresta Bogor Kota pun terus melakukan pengejaran, pasalnya 1 orang ini merupakan eksekutor utama, di mana dirinya melakukan penyabetan senjata tajam ke areal sekitaran kepala dari korban, sehingga korban tewas dan bersimbah darah di Simpang Pomat, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Adapun hukuman yang dikenai kepada para pelaku ini yang kemarin berhasil diungkap oleh Polresta Bogor Kota, yakni para pelaku dikenai ancaman kurungan pidana paling lama 15 tahun. Begitu Ariska laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Tribuners Kejaksaan Agung Republik Indonesia kini tengah mendalami dugaan ada atau tidaknya perintah Menkominfo Johnny G. Plate ke adiknya, Gregorius Alex Plate, terkait penggunaan fasilitas Bakti Kominfo. Hal ini didalami dalam pemeriksaan Johnny yang kedua kalinya terkait dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo pada Rabu 15 Maret 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Abdi Rianda Sakti dari Tribunnews. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Ariska. Baik, bisa saya laporkan terkait dengan pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate oleh penyidik Kejaksaan Agung RI terkait kasus dugaan korupsi BTS Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo. Johnny sendiri memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung RI sekira pukul jam 8 lewat 47 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Namun tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Johnny G. Plate tersebut saat memasuki gedung jelang pemeriksaan kasus tersebut. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan yang kedua kali untuk Johnny ini karena ada beberapa pendalaman yang diperlukan oleh penyidik. Pendalaman itu berdasarkan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh penyidik sebelumnya terkait dengan kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo ini. Di samping itu, penyidik juga akan mendalami apakah ada atau tidaknya perintah dari Johnny kepada adiknya Gregorius Alex Plate terkait penggunaan fasilitas Bakti Kominfo. Pasalnya,
berdasarkan catatan penyidik, adik dari pelatih tersebut tidak mempunyai ikatan hukum apapun di Baktikominfo. Karenanya ia juga menjelaskan pengembalian dana yang dilakukan oleh Gregorius tidak serta-merta melepaskan adanya yang bersangkutan terhadap dugaan pelanggaran pidana yang ada. Untuk informasi, Kejaksaan Agung sendiri sebelumnya telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS Baktikominfo. Kelimanya adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, lalu ada Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, tenaga ahli Human Development atau HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, lalu ada Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Investment Mukti Ali, dan terakhir ada Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Joni sendiri juga sudah diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung RI pada 14 Februari yang lalu dengan dicecar 51 pertanyaan terkait dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo tersebut. Terima kasih. Kembali ke studio, rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Abdi Rianda Sakti dari Tribun News. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kapun Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ketut Sumedana. Berikut liputannya untuk Anda. Dia mengembalikan dengan sukarela. Dia mengembalikan dengan sukarela. Artinya memang penyidik mendeteksi ada aliran dana kepada adiknya beliau. Maka hari ini dilakukan satu klarifikasi. Karena adiknya ini kan ada apapun misalnya kan, ada hubungan hukum apapun di Kementerian. Hari ini beliau diklarifikasi dalam rangka itu juga salah satu. Pak, adiknya menggunakan nama Pak Pelatih untuk mendapatkan uang itu gimana Pak? Adiknya udah diperiksa, nanti juga kita dalamin lagi. Hari ini juga belum diperiksa? Belum, hari ini belum. Pak, pemeriksaan Pelatih statusnya sebagai apa, Pak? Sebagai saksi. Apa pemeriksaan kedua ini apa untuk menguatkan bukti permulaan yang sudah ditemukan Pak terhadap Pelatih ini, Pak? Artinya pemeriksaan hari ini ya untuk melakukan pendalaman dari paksa yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Pak, dengan mengembalikan uang itu apakah pidana nanti bisa terbebas Pak adik Pak Pelatih? Nanti kita lihat ke depannya. Emang sebetulnya jabatan atau pekerjaan dari Justru kita dalami kan beliau ini tidak merupakan ada hubungan hukum di Kemenko ya, kenapa sampai ada aliran dana merupakan fasilitas itu ya. Hari ini kita dalami apakah ada perintah dari mungkin dari kakaknya atau dari seperti apa ya, nanti kita. Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud menghadiri acara peringatan Hari Tanpa Diskriminasi Sedunia dan Hari Perempuan Internasional pada Rabu 15 Maret 2023 hari ini. Acara tersebut digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh pimpinan MPR RI, yakni Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdija dan Arsul Sani. Selain itu, acara tersebut juga digelar penandatanganan ikrar kebangsaan bersama partai politik yang lolos verifikasi pemilu 2024. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Khairul Umam dari Tribun News. Silakan rekan Khairul. Terima kasih rekan Rizka. Selamat siang Tribuners. Tadi pagi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menghadiri peringatan Hari Tanpa Diskriminasi Sedunia dan juga Hari Perempuan Internasional. Dalam sambutannya tadi, pria yang akrab disapa Bamsud itu menjelaskan latar belakangnya diperingati Hari Tanpa Diskriminasi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Maret. Dikatakan politikus Partai Golkar tersebut, Bamsud menyebut bahwa saat ini masih banyak atau masih marak fenomena pelabelan atau stigma negatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu karena kondisinya yang mendapatkan perlakuan tidak adil dan juga diskriminatif dalam berbagai aspek atau dimensi. Sedangkan Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day diperingati setiap tanggal 8 Maret untuk menggugah memori kita atau pengakuan dan perlindungan atas hak-hak perempuan yang harus terus diperjuangkan. Keduanya menurut Bamsud ini memiliki erat kaitannya dari fakta bahwa memang perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perlakuan diskriminatif. Kemudian juga menurut Bamsud, kelompok masyarakat lain yang rentan
mendapatkan perlakuan diskriminatif adalah para penyandang disabilitas yang pada beberapa sektor masih menerima perlakuan berbeda, termasuk dalam penyelenggaraan akses dan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Bamsud juga mengutip data dari BPS tahun 2022 yang mencatat dari 17 juta penyandang disabilitas yang telah memasuki usia produktif, hanya 7,67 juta yang terserap di lapangan pekerjaan. Hal itu menurut Bamsud hanya sebagian kecil dari cerminan atas ketidakmampuan negara memenuhi amanat pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Selain itu juga menurut Bamsud perlakuan diskriminatif juga masih terjadi dalam bidang hukum. Mengutip dari hasil survei Komnas HAM bekerjasama dengan Litbang Kompas pada Februari 2021 lalu, Bamsud menyatakan bahwa sebanyak 27,8% responden mengatakan pernah menyaksikan atau bahkan mengalami perlakuan diskriminatif pada saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Bamsud mengajak semua pihak, terutama pemerintah dan juga negara, untuk terus berjuang melawan perlakuan diskriminatif yang masih seringkali terjadi di Indonesia. Demikian laporannya. Rekan Rizka. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Khairul Umam dari Tribun News. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan sambutan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Belakangi oleh masih maraknya fenomena perlabelan stigma negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu yang karena kondisinya tersebut mendapatkan perlakuan dalam tanda petik tidak adil dan diskriminatif dalam berbagai aspek atau dimensinya. Sedangkan International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional, 3 dari 5 pencuri keji antar provinsi berhasil dilumpuhkan oleh anggota Polres Ponorogo. Menurut Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo, mereka mencuri truk beserta isinya sejumlah 1.353 bal rokok. Peristiwa ini terjadi di perbatasan Trenggalek dan Ponorogo pada 8 Februari 2023. Dalam melancarkan aksinya, kelima pelaku melakukan pembuntutan sejak dari Pakis Aji di Malang. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Pramita Kusumaningrum dari Tribun Mataraman. Silakan rekan Pramita. Baik, rekan Ariska, di sini saya ingin melaporkan atas terungkapnya kasus pencurian rokok. Pencurian rokok itu ada yang tertangkap ada 3 sebenarnya. Komplotan antar provinsi ini bekerja sama ada 5 orang. Untuk 3 orang itu berinisial SM dan J. Untuk Y dan O masih buron. Untuk kronologisnya, mereka telah setengah bulan yang lalu, dalam waktu setengah bulan telah bekerja sama. Mereka membuntuti pada tanggal 8 Maret 2000. Pada 8 Februari 2023, mereka membuntuti truk rokok dari Pakis Haji Malang. Kemudian sampai di perbatasan Trenggalek, Ponorogo atau masuk di Kecamatan Trenggalek, mereka kemudian menghentikan menghentikan truk yang berisi rokok. Kemudian di salah satu tersangka yang masih buron atau Y itu menggunakan pakaian polisi, menggunakan kaos polisi, kemudian dia juga membawa senjata api, menghentikan, menanyakan apakah rokok yang dibawa oleh sopir truk itu ada cukai. Kemudian si pelaku yang masih buron, yang Y itu membawa sopir truk ke mobil yang ditumpangi oleh 5 tersangka dan membekapnya. Kemudian dibawa sampai di Purworejo di area Jawa Tengah seperti itu. Mereka membawa si sopir dibawa di Kabupaten Banjar, Jawa Barat, disekap, dibuang di Kabupaten Banjar, Jawa Barat. Kemudian untuk truk rokoknya dibuang di area Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mereka memang
pelaku ini lintas antar provinsi dan ada residivis. Mereka kenalnya ada yang di penjara, kemudian ada yang dikenalkan oleh residivis lainnya seperti itu. Kemudian rokok yang ada di dalam truk ada 1.350 bal atau 214 box itu dijual ke penadah. Polisi Polres Ponorogo berhasil menangkap 3 pelaku. 3 pelaku ini bukan pemeran utama. 3 pelaku ini ada yang sopir, kemudian ada yang sopir truk, ada yang sopir mobil, dan hanya bertugas membekap. Mereka ditangkap di Bekasi. Seperti itu, rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Pramita Kusumaningrum dari Tribun Mataraman. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo serta salah satu pelaku yang berinisial M. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi yang pasti untuk para komplotan ini dengan modus operandi memang sudah di-profiling untuk TO atau sasaran targetnya ketika TO keluar dari pabrik di daerah Pakisaji Malang, diikutin sampai di wilayah hukum Polres Ponorogo di daerah sekitar Sawo. Mereka menyetop dan menyaru atau menyamar sebagai seorang polisi dengan menanyakan berkaitan dengan dokumen angkutan yang dibawa, yaitu rokok, berkaitan dengan cukainya. Setelah itu sopir turun, disekap, dibawa ke mobil, truknya dibawa, dan di sini truk yang ada GPS-nya juga diganggu sinyalnya menggunakan jumper yang sudah disiapkan, yang sudah dibeli dari tempat Jakarta, salah satu pasar Glodok. Dan ketika truk sudah over muatan di salah satu daerah sampai di Kutoharjo atau Purworejo ini, truk berhenti karena rusak dan untuk sopir diturunkan di daerah Banjar. Peranmu apa? Sebagai pelaku mobil Itu mobilnya siapa? mobilnya Pak Mul. Mobilnya Pak Mul, namanya dari siapa? Sudah berapa kali kamu melakukan aksinya? Untuk ini baru 1 kali ini. Baru 1 kali ini. Untuk barang bukti rokok dibuang kemana? Itu kami tidak tahu, dan itu sebenarnya saudara Bu yang ada masuk. Kamu dapat bagian berapa? 38. 38. Kamu pakai untuk? Bayar utang semua. Bayar utang semua. Kenapa menyasar rokok? Itu tapi cuma diarahkan juga. Duitnya gede itu memang ya. Kalau masalahnya awalnya kita tidak tahu isinya apa, rokok apa, tidak tahu. Semua dari itu saudara Bu semua. Polisi berhasil meringkus 6 pemuda yang hendak melakukan aksi tawuran dan pencurian di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang pada Jumat 10 Maret 2023. 4 dari 6 pelaku tersebut masih berstatus sebagai mahasiswa. Menurut Wadir Krimun Polda Sumsel AKBP Tulus Sinaga, modus yang digunakan pelaku ini dengan cara tawuran. Kemudian saat tawuran, mereka akan menggasak sepeda motor korbannya yang lari ketakutan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Kristela dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Kristela. Benar, karena Rizka dapat kami laporkan bahwa memang benar kemarin pada rilis dikatakan bahwa 6 orang pemuda yang dimana 4 diantaranya itu masih berstatus sebagai mahasiswa itu menggasak 1 buah motor pada saat mereka menjalankan aksi tawuran tersebut, di mana aksi mereka itu terjadi pada tengah malam. Dan juga untuk barang bukti ataupun motor yang berhasil mereka bawa itu merupakan 1 motor merek Sonic, di mana setelah dibawa oleh mereka dibawa ke tempat pembongkaran dan nantinya akan dijual dengan harga 5 juta. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Kristela dari Tribun Sumsel. Dan Tribunals, berikut kami himpun wawancara dengan Wadir Krimun Polda Sumsel AKBP Tulus Sinaga. 6 orang pelaku yang melakukan tindakan kekerasan, tindakan pencurian dengan kekerasan yang diawali dengan tawuran. Jadi secara singkat saya sampaikan kepada rekan sekalian bahwa para pelaku ini yang kebetulan rata-rata mahasiswa, mereka
bergerombol kemudian mengitari wilayah kota Palembang sambil membawa beberapa sajam dengan berbagai jenis. Lalu para pelaku ini mengajak masyarakat yang mereka temukan itu untuk berkelahi, untuk tawuran. Masyarakat yang diajak untuk berkelahi itu nggak mau, dan mereka melarikan diri. Namun sayangnya ada satu di antara warga tersebut yang jatuh, sehingga pelaku yang salah satu dari mereka inisial P mengamankan atau mengambil sepeda motor dari warga yang terjatuh tersebut. Insiden perahu karam terjadi di perairan Kuala Ponaga, Kecamatan Bendahara pada Selasa 14 Maret 2023 kemarin. Akibat insiden ini, 1 orang dinyatakan hilang, sementara 1 diantaranya berhasil selamat. Menurut Satgas SAR Aceh Tamiang Ishak, korban yang hilang merupakan Muhammad Yunus, 55 tahun, warga Senubuk Aceh, Kecamatan Bendahara. Ishak menambahkan operasi pencarian hingga Selasa 14 Maret 2023 sore belum membuahkan hasil. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rahmat Wiguna dari Serambi News. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih. Saya laporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang kalau musibah ini dialami seorang nelayan bernama Yunus berusia 55 tahun. Korban merupakan warga Kampung Senembu Aceh, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tamiang, korban hilang di perairan Kuala Penaga, Kecamatan Bendahara akibat perahu yang ditumpanginya karam. Hal ini diketahui dari salah satu nelayan yang berhasil selamat dalam insiden ini. Menurut Kabid Darlok BPBD Aceh Tamiang, Bambang Suprianto, perahu itu ditumpangi Yunus bersama temannya Edi Santoso. Keduanya menumpang perahu bot kayu untuk mencari ikan pada Selasa pagi sekira pukul 6. Dan selang 3 jam kemudian keduanya mengarahkan perahu bot kayu itu dari wilayah Tengku Tinggi menuju Muara Kuala Penaga. Dalam perjalanan ke Kuala Penaga, bot tersebut tenggelam. Dalam insiden ini Edi Santoso berhasil menyelamatkan diri, sedangkan Yunus tenggelam dan hingga kini belum ditemukan. Ketua Satgas SAR Aceh Tamiang Ishak atau yang akrab disapa Puring mengatakan pihaknya menerima laporan itu pada Selasa pukul 10 pagi. Ishak menambahkan operasi pencarian hingga Selasa sore belum membuahkan hasil dan karena cuaca sudah gelap, operasi hari pertama dihentikan dan pada Rabu pagi tadi operasi pencarian kembali dilanjutkan. Di hari kedua ini radius pencarian diperluas, namun hingga siang ini tanda-tanda keberadaan korban belum ditemukan. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rahmat Wiguna dari Serambi News. Tribuners, setelah 4 hari dilaporkan hilang, Mas Nadin, kakek berusia 73 tahun ditemukan tim SAR gabungan pada Selasa 14 Maret 2023 kemarin. Warga desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi tersebut ditemukan dalam kondisi berjalan di tengah hutan baluran. Saat ditemukan, Mas Nadin dalam keadaan lemas dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Bajulmati dengan menggunakan mobil Taman Nasional Baluran. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Izi Hartono dari Tribun Jatim Timur. Silakan rekan Izi. Baik rekan Rizka, dapat saya laporkan bahwasanya tim SAR gabungan SAR Basarnas Banyuwangi dan BPBD Banyuwangi dan juga BPBD Tagana Kabupaten Situbondo serta Polsek setempat dan Koramil setempat melakukan penyisiran terhadap Miss Nadin yang dilaporkan hilang oleh keluarganya pada saat mencari pucuk daun taal di kawasan hutan Baluran Kabupaten Situbondo. Kemarin Miss Nadin usia 73 tahun itu ditemukan oleh tim SAR gabungan di daerah tengah hutan, tepatnya di lokasi penemuan barang bukti sak yang ditemukan oleh tim SAR kemarin. Sekitar 500 meter atau 5 kilometer dari jarak yang ditemukan barang bukti sak tersebut. Miss Nadin ditemukan dalam kondisi berjalan, dalam kondisi tubuh lemas karena selama hilang di kawasan hutan, Miss Nadin tidak makan, hanya memanfaatkan air minum yang ada di kawasan hutan. Sehingga dengan ditemukannya Miss Nadin dalam kondisi lemas, sehingga tim SAR melakukan upaya evakuasi dengan melakukan menggotong Miss Nadin dari tengah hutan dengan menggunakan
tandu seadanya. Setelah itu, Miss Nadine langsung dievakuasi dengan menggunakan mobil milik TN Baluran ke Puskesmas Wongsorejo. Dari penelusuran kami kemarin, bahwasanya Miss Nadine ini sempat linglung karena pada saat itu situasinya malam, sehingga Miss Nadine kesulitan untuk menuju di mana tempat sepedanya ditempatkan atau diparkir di areal hutan Baluran, sehingga semakin jauh Miss Nadine ke tengah hutan, sehingga tim SAR berupaya mencari beberapa lokasi, yakni dari lokasi Batangan dan juga dari lokasi ditemukannya sepeda ontel milik Miss Nadine tersebut, sehingga pada jam 14.00 akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan Miss Nadine tersebut. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Izzy Hartono dari Tribun Jatim Timur. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ipung, Koordinator Pusdalab BPBD Situbondo. Berikut liputannya untuk Anda. Sekitar pukul 14 atau pukul 2 siang, jadi korban yang hilang atas nama Miss Nadine, alhamdulillah kemarin sudah ditemukan dalam keadaan selamat atau hidup oleh tim SAR gabungan, juga dibantu warga setempat yaitu Wongsorejo. Di unsur yang terlibat yaitu dari Basarnas Pos SAR Banyuwangi, BBD Banyuwangi, BBD Kabupaten Situbondo, Tagana Kabupaten Situbondo, Rapi wilayah Banyuwangi, juga Taman Nasional Baluran, dan Polsek Wongsorejo Koramil, serta dibantu oleh relawan. Alhamdulillah menemukan korban tersebut tidak jauh dari titik penemuan awal, yaitu penemuan sepeda sekitar 800 meter. Seusai aksinya viral di media sosial, sejumlah anggota gangster di Sidoarjo digelandang polisi. Dari belasan pemuda yang konvoi sepeda motor sambil membawa senjata tajam itu, 2 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo. Menurut pengakuan dari salah satu tersangka, saat konvoi pada Senin 13 Maret 2023 lalu, ia bersama dengan 15 orang anggota geng Warkang atau Warung Belakang. Aksi tersebut bukan pertama kalinya dilakukan, melainkan sudah keempat kalinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Taufik dari Surya. Silakan rekan Taufik. Selamat siang Ariska. Ya, baik Tribuners. Dua kelompok gangster yang kemarin sempat viral di Sidoarjo dan berbagai ada gangster bernama Warkang yang dari kata Warung Belakang dan gangster dari Warung Pojok. Senin dini hari kemarin, 2 kelompok gangster ini janjian untuk tawuran di kawasan perempatan Wonoayu. Ketika belasan anggota gangster dari Warkang sudah datang ke sana dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sejumlah senjata tajam, ternyata lawannya tidak muncul, sehingga belasan pemuda itu kemudian melakukan konvoi dan mengacung-acungkan senjata tajam di pinggir jalan yang membuat masyarakat resah. Mereka juga membakar petasan, kemudian menarik perhatian banyak warga di sana. Meskipun dini hari sejumlah warga keluar dan kemudian merekam video aksi anak-anak muda yang meresahkan tersebut di pinggir jalan. Videonya viral, kemudian polisi melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar mereka ini kelompok gangster. 2 dari sekitar 15 anggota geng Warkang sudah ditangkap polisi. 2 pemuda ini mengaku memang beberapa kali sudah ikut dalam aksi tawuran, termasuk di beberapa lokasi di Surabaya dan di Sidoarjo. Mereka ini mengakui bahwa kelompoknya adalah kelompok gangster yang punya senjata tajam dan sering tawuran. Mereka terdeteksi dari salah satu akun
di Instagram yang menunjukkan beberapa aksi mereka yang selama ini meresahkan warga. Nah, sekarang 2 orang yang ditangkap polisi itu ditahan di Polresta Sidoarjo. Kasusnya asalnya terkait dengan kepemilikan senjata tajam, yakni undang-undang darurat. Sementara belasan anggota gangster lain yang sempat diamankan belum bisa ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka karena memang mereka belum terbukti melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Namun Kapolres Sidoarjo mengatakan bahwa mereka masih dugaan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Kemarin kita berhasil mewawancarai 2 tersangka yang berada di Polresta Sidoarjo tersebut. Tersangka D mengaku sudah sekitar 4 bulan bergabung di gangster Warkang ini, sementara tersangka NF sudah sekitar 3 bulan. Mereka mengaku ikut menjadi anggota gangster karena ikut-ikutan saja setelah sebelumnya beberapa kali ngopi-ngopi atau nongkrong bersama anggota gangster lain. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Taufik dari Surya. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro. Berikut liputannya untuk Anda. Atau 3 dini hari di perempatan Wonoayu. Rupanya ini kejadian dari kelompok, jadi beberapa kelompok yang mengatasnamakan kelompok warung belakang ini menerima tantangan dari kelompok warung pojok. Jadi sama-sama kelompok warung ini menerima tantangan, dan kemudian kelompok warung belakang ini kira-kira berjumlah kurang lebih 9 sampai dengan 15 orang datang ke lokasi dengan sebagian besar membawa senjata tajam untuk menantang daripada kelompok yang warung pojok tersebut. Tetapi ternyata dari kelompok warung pojok ditunggu-tunggu tidak datang, dan kejadian tersebut dilihat oleh beberapa masyarakat dan sempat itu divideokan dan menjadi viral, dan masyarakat menganggap itu merupakan suatu ancaman. Kaitan dengan hal tersebut, kita amankan 2 orang, yaitu saudara FS dan saudara D. Ini tempat tinggalnya di daerah Balong Bendo dan di daerah Kecamatan Krian. Viral di media sosial, Kapolsek Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, AKP Luhut B. Siombing melabrak rumah anggotanya yang berada satu kompleks. Luhut merasa terganggu karena anak dari Aibda R bermain handphone dan lato-lato. Kekesalan itu pun berakhir dengan cekcok antara keluarga Luhut dan Aibda R, bahkan hingga keluar kata-kata cacian dan aksi pamer pantat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Freddy dari Tribun Medan. Silakan rekan Freddy. Ya, baik Ariska dan juga pemirsa, jadi kejadian itu sebenarnya terjadi pada minggu kemarin, di mana Kapolsek Torgamba itu AKP Luhut itu melabrak rumah dinas anggotanya karena pada awal itu mengaku risih dengan ada masalah pribadi ya, terutama dia mengemukakan permasalahan lato-lato, kemudian anak dari mantan anak buahnya itu selalu berisik sehingga dia dan istrinya melabrak rumah personel beserta istrinya itu dan marah-marah. Jadi aksi ini juga terjadi aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh istri Kapolsek, di mana istri Kapolsek memamerkan bokong sambil mengejek ke istri Aibda Ripo itu dan mengutarakan kata-kata hinaan yang menyebut bahwa meskipun istri Aibda Ripo itu sebagai pegawai tetapi disebut kain lap atau bawahan begitu. Dan demikian semalam Kapolres Labuhan Batu Selatan telah mempertemukan keduanya. Kapolres mengatakan bahwa masalah itu sebenarnya terjadi karena masalah rumah dinas, di mana di lingkup Polsek itu terdapat 7 rumah dinas tetapi hanya 3 yang bisa digunakan. Nah, salah satunya yang digunakan adalah Aibda Ripo ini. Jadi satu lagi digunakan oleh Kapolsek dan satunya lagi itu personel lain. Sementara Aibda Ripo ini sebenarnya sudah tidak bertugas lagi di Polsek dan sudah dipindah tugaskan ke Polres. Sehingga
Kapolsek itu maksudnya meminta pindah dari itu segera pindah dari rumah tersebut karena sudah ada anggota lain yang mengisi. Jadi keduanya juga sudah sepakat berdamai semalam. Jadi dalam hal ini Kapolsek menyatakan tidak ada permasalahan dinas, tetapi murni masalah pribadi, terutama adanya sentimen pribadi antara keduanya begitu, karena rumah mereka itu bersebelahan, seperti yang sudah saya katakan tadi, diduga karena berisiknya anak-anak tadi dan saat bermain lato-lato dan bermain handphone, karena memang rumah dinas ini masih sederhana ya, sehingga sangat kedengaran apabila ada suara-suara berisik. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Freddy dari Tribun Medan. Dan Tribuners, berikut kami pun wawancara dengan Kapolres Labusel AKBP Catur Sungkowo serta permintaan maaf Kapolsek Torgomba AKP Luhut B. Siombing dan Aibda Rivo Sitorus. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait beredarnya video viral perselisihan ya, antara Kapolsek Torgamba AKP Luhut dan anggota Sat Narkoba Polres Labuan Batu Selatan itu berawal dari masalah rumah dinas. Jadi karena rumah dinas di Polsek Torgamba ini terbatas, jadi kebetulan rekan kita ini asalnya memang tugas di Polsek Torgamba, namun mendapat tugas di Polres Labuan Batu di Sat Narkoba, sehingga rumah dinas tersebut akan ditempati oleh anggota yang lain karena hanya terbatas, ada 7 tapi yang bisa ditempati hanya 4. Nah, terkait hal tersebut mungkin Pak Kapolsek menghimbau kepada beliau untuk segera pindahlah dari asrama tersebut. Namun karena mungkin keterbatasan dan butuh waktu sehingga belum terrealisir ya. Tapi sudah ada sekarang. Nah, sudah ada dan memang ya biasa mungkin dalam kehidupan rumah tangga ada permasalahan, namun terkait hal tersebut Pak Kapolsek maupun Pak Rivo sudah saling memaafkan dan tidak. Selamat pagi, salam sejahtera, salam presisi. Saya AKP Luhut B. Siombing, Kapolsek Torgamba, terkait beredarnya video itu adalah masalah pribadi. Kami kedua belah pihak bersama Aibda Rivo Sitorus sudah berdamai dan tidak ada lagi permasalahan ke depannya. Di sini juga kami memohon maaf kepada Bapak pimpinan kami, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres terkait bersama permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut adalah permasalahan pribadi, tidak ada menyangkut permasalahan dinas. Terima kasih. Bahwasanya kami sudah saling memaafkan. Kami juga minta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait video yang sudah beredar. Terima kasih. Salam presiden. Saya minta maaf. Akibat curah hujan yang cukup tinggi, kondisi jalan lintas penghubung 4 desa di Kecamatan Batu Engau semakin parah. Bahkan menurut Herianto, salah satu warga setempat, curah hujan yang tinggi juga membuat jalan amblas. Akibat kondisi tersebut, banyak pengendara yang kecelakaan saat melintas. Dan bagaimana informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Saifullah Ibrahim dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Saiful. Terima kasih rekan Polsek jalan yang di 4 desa yang ada di Kecamatan Batu Engau pada di 4 desa yang ada di Kecamatan Batu Engau amblas dikarenakan intensitas hujan yang cukup tinggi. Hal itu diungkapkan oleh salah satu warga yang ada di wilayah tersebut. Jalan yang rusak itu kondisinya semakin parah lantaran tidak adanya perhatian dari pihak-pihak terkait.
untuk kendaraan jenis roda 4 maupun roda 2. Begitupun untuk kendaraan truk angkutan berat belum bisa melintasi jalan lintas tersebut. Masyarakat menginginkan agar proses perbaikan jalan bisa segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Langkah lainnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu melakukan gotong royong serta sumbangan sukarela dari pemilik maupun pengusaha yang melewati jalan tersebut dengan menumpuk batu dan tanah untuk bisa dilalui sementara. Sekian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Saifullah Ibrahim dari Tribun Kaltim. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ribuan buruh Kota Batam menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menolak Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja. Ribuan buruh tersebut juga menyoroti kecelakaan kerja yang terjadi di Kota Batam. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah Kota Batam agar membentuk tim pencari fakta mengenai pelaksanaan K3 di Kota Batam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ian Pertanian dari Tribun Batam. Silakan rekan Ian. Terima kasih rekan Ariska di studio. Selamat siang sahabat Tribuners dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Saya Ian dari Kota Batam melaporkan di mana sebelumnya ribuan buruh di Kota Batam melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor UPT Dinas Ketenagakerja bagian pengawasan dan juga dilanjutkan ke depan kantor Wali Kota Batam dan terakhir di depan kantor DPRD Kota Batam. Nah, tuntutan ribuan buruh ini yang melakukan unjuk rasa yang pertama menuntut Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang kedua menuntut penerapan dan pengawasan K3 di perusahaan yang berisiko tinggi. Nah, sahabat Tribun, tuntutan buruh ini berdasarkan di mana pada bulan Maret ini yang baru 15 hari sampai saat ini terjadi 2 kali kecelakaan kerja di perusahaan dan menewaskan 4 karyawan. Nah, jadi buruh yang melaksanakan Kota Batam untuk membuat surat himbauan kepada seluruh perusahaan yang berisiko tinggi agar melakukan pengawasan dan penerapan K3. Selanjutnya, mereka juga menuntut pemerintah Kota Batam untuk membentuk tim fakta. Nah, secara aturan memang sahabat Tribuners, untuk pengawasan K3 di perusahaan itu berada di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepri. Namun tuntutan para buruh itu, buruh mengatakan mereka bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan kerja adalah warga Batam. Jadi buruh ini meminta kepada pemerintah dalam kecelakaan kerja adalah warga Batam. Jadi buruh ini meminta kepada pemerintah Kota Batam untuk membuat atau membentuk tim pencari fakta agar tidak terulang lagi kejadian yang sama di mana warga Batam menjadi korban dan warga Batam juga nanti bertambah yang janda dan anak yatim. Itu maksud para buruh sahabat Tribun. Nah, memang sahabat Tribun di bulan Maret ini kemarin itu kecelakaannya yang terjadi itu karena kurangnya pengawasan penerapan K3 seperti yang terjadi di PT Poksean di mana 2 orang karyawan meninggal setelah menghirup diduga gas beracun saat melakukan pekerjaan tank, di mana perusahaan induk biasanya mendapatkan order dan order ini biasanya diberikan kepada subkon. Jadi yang sering menjadi korban kecelakaan kerja itu adalah buruh subkon, bukan buruh perusahaan induk ya atau menkon. Karena memang di subkon-subkon yang mendapatkan proyek di galangan kapal induk, mereka itu tidak memiliki safety sendiri, mereka masih menginduk kepada safety induk perusahaan. Jadi pengawasan pekerjaan khususnya malam hari safety perusahaan sudah pulang. Nah, jadi pekerja melakukan aktivitas sementara memang mereka tidak kadang-kadang menkon ini karena mengejar target kadang-kadang subkon kerja dan pemerintah harus turun tangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua perusahaan yang ada di Kota Batam, khususnya perusahaan yang berisiko tinggi untuk melakukan
dan menerapkan K3 di lokasi mereka. Seperti itu sahabat Rizka di studio. Laporan kami dari Batam. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Ian Pertanian dari Tribun Batam. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Rudi Sakyakirti, serta Ketua Konsulat FS PMI Batam yang bernama Ramon. Berikut liputannya untuk Anda. Ini juga kami sampaikan bahwa masalah ini kan yang menangani bukan kita. Oke, siap Pak Kades. Nanti kalau saya tangani kan lain lagi ceritanya. Siap. Cuma seorang perusahaan mungkin malu dan segala macam. Namun demikian kita akan coba. Seperti apa yang disampaikan mereka, kita disuruh buat surat. Itu akan saya lakukan dengan segera. Oke. Dan buatkan surat himbauan ya kepada seluruh perusahaan khususnya yang berisiko tinggi ya. Berisiko tinggi untuk mematuhi ya, K3 dan segala macam. Kalau terdekat, mudah-mudahan minggu ini bisa suratnya selesai dan kita akan sampaikan kepada perusahaan-perusahaan itu himbauan kepada mereka. Karena mungkin saya tidak tahu juga, karena mungkin dinas provinsi ini kan di provinsi sana, kan di sini hanya OPT mungkin juga tidak tercover dan segala macam. Dan ke depan juga kami dari dinas kerja juga bersama dengan dinas provinsi akan melakukan turun ke lapangan. Cuman jadwalnya juga belum pernah sinkron gitu. Kalau perlu buat satu regulasi gitu ya, ini penting karena apa, sebenarnya masih bisa membuat aturan-aturan ya yang untuk menyadarkan kita semuanya terkait K3 gitu, karena Undang-Undang Nomor 1 1970 itu sifatnya general, artinya ada poin-poin yang bisa ditarik ya atau yang bisa diambil oleh Dewan untuk membentuk satu peraturan daerah atau perda gitu. Ya tentu misalkan contoh ya, setiap pekerja baik dia dari support atau maincon sebelum dia masuk bekerja itu diberikan gratis APD-nya, alat pelindung diri. Nah ini bisa juga dibuat perda gitu. Memang sudah ada di undang-undangnya, tapi kalau dibuat perda kan tidak bertentangan. Ini agar supaya Kota Palu. Menurut jaringan advokat tambang Mutaufik, aksi penolakan ini karena Perpu Cipta Kerja dianggap akan membatasi hak-hak pekerja dan buruh. Perpu Cipta Kerja juga dinilai akan mempengaruhi upah serta perjanjian kerja yang merugikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fadila Amalia dari Tribun Palu. Silakan rekan Fadila. Terima kasih rekan Ariska. Kemarin, tepatnya tanggal 14 Maret 2023, Aliansi Fraksi Bersih-Bersih Sulawesi Tengah melakukan aksi demonstrasi untuk menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022. Aksi tersebut dilakukan di depan DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sebanyak puluhan massa melakukan aksi yang tergabung dari petani, mahasiswa Universitas Tadulako, mahasiswa Universitas Al-Khairat, mahasiswa Universitas Islam Negeri, Universitas Muhammadiyah, serta Aliansi Bersih-Bersih Sulawesi Tengah. Tujuan aliansi melakukan aksi tersebut untuk mendesak pemerintah mencabut Perpu Cipta Kerja diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022 lalu. Jaringan Advokasi Tambang Muhammad Taufik mengatakan, kami melakukan ini untuk mendesak pemerintah maupun DPR untuk menolak mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Menurutnya Perpu Cipta Kerja ini membatasi hak-hak pekerja dan buruh serta mengatur upah dan perjanjian kerja yang dinilai merugikan. Ia mengatakan seharusnya partisipasi publik diperluas bukan untuk membuat Perpu yang isinya sama. Aliansi Bersih-Bersih Sulawesi Tengah juga berharap Perpu dicabut dan partisipasi publik dibuka untuk memperbaiki dan menyusun Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Fadila Amalia dari Tribun Palu. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Yogi, Koordinator Aksi Tolak Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Berikut liputannya untuk Anda. Yang kami ini sebenarnya menginginkan agar Perpu Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah Joko Widodo ini agar segera dicabut dan dibatalkan melalui apa yang sudah diatur oleh konstitusi. Karena menurut kami Perpu Cipta Kerja ini tidak memenuhi syarat kegentingan sebagaimana
diatur dalam konstitusi kita, seharusnya Perpu itu lahir ketika ada syarat-syarat kegentingan itu dipenuhi. Akan tetapi hari ini kita lihat bahwa Perpu Cipta Kerja ini dibuat tanpa syarat-syarat tersebut. Maka kami meminta kepada pihak negara, pemerintah Joko Widodo untuk segera mungkin mencabut Perpu Cipta Kerja ini. Apa yang jadi ininya, yang dipermasalahkan di situ? Bisa mungkin disebutkan, Pak? Kementerian Perhubungan kembali melaksanakan program Mudik Gratis 2023 dengan transportasi bus. Pendaftaran mudik gratis ini dimulai pada Senin 13 Maret 2023 sampai dengan Jumat 14 April 2023 mendatang. Menurut Kasih Angkutan Tidak Dalam Trayek Dishub Kota Bekasi Permana, Kota Bekasi sendiri menjadi salah satu tempat yang menyediakan posko layanan mudik gratis dari Kemenhub tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Joko Supriyanto dari Tribun Bekasi. Silakan rekan Joko. Baik, terima kasih Ariska, Tribuners, bahwa memang beberapa waktu lalu Kementerian Perhubungan membuat program mudik gratis untuk mudik Lebaran 2023 mendatang. Dan pada mudik gratis kali ini memang ada sebanyak 28 rute tujuan, baik kota, kabupaten di beberapa wilayah termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Dan kemarin posko layanan mudik atau validasi mudik sendiri memang sudah digelar atau dibuka di 5 titik, salah satunya di Kota Bekasi, tepatnya di Terminal Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dan disampaikan kemarin juga bahwa bagi masyarakat yang ingin mengikuti mudik gratis dari Kementerian Perhubungan ini masih bisa dilakukan melalui sistem online, yaitu melalui aplikasi Mitra Darat yang bisa diunduh melalui Apple Store maupun di Play Store. Di situ nanti bisa langsung mendaftarkan diri sesuai data-data diri yang digunakan, lalu selanjutnya melakukan pemesanan tiket yang sesuai dengan tujuan mudik nanti. Setelah itu, setelah melakukan pengisian dan pembelian tiket, bahwa nanti akan ada muncul barcode yang nanti bisa dibawa ketika melakukan validasi tiketing mudik yang digelar oleh Kementerian Perhubungan ini. Dan dari masyarakat yang sudah mengunduh atau mengunduh maupun membeli mendaftarkan diri untuk mudik gratis ini bisa mendatangi di 5 lokasi posko layanan validasi mudik gratis yang digelar oleh Kemenhub ini, salah satunya di Terminal Kayuringin, Kota Bekasi. Jadi bagi masyarakat Kota Bekasi yang ingin mengikuti program ini bisa langsung mendaftar melalui aplikasi Mitra Darat, lalu setelah itu bisa mendatangi posko mudik gratis yang digelar di Kayuringin, Terminal Kayuringin, Kota Bekasi. Dan diinformasikan bahwa memang ada sekitar 400-an bus yang nantinya akan digelar atau memberangkatkan para calon pemudik nanti. Dan memang kuota calon pemudik sendiri yang dari Kementerian Perhubungan, baik dari seluruh Jabodetabek maksud saya, baik dari Tangerang, DKI Jakarta hingga Depok dan Bekasi, ada sekitar 40 ribuan calon penumpang yang akan nanti terdaftar atau kuota mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan ini. Dan sejauh ini bahwa kemarin kita Tribun Bekasi sempat mendatangi secara langsung lokasi validasi posko atau posko mudik gratis yang digelar di Kota Bekasi. Masyarakat sendiri juga cukup antusias karena memang mudik gratis ini memang sangat ditunggu-tunggu masyarakat, apalagi ketika menjelang Ramadan seperti ini, karena memang prosesnya biasanya dilakukan memang sebelum di masa-masa sebelum keberangkatan atau 1 bulan sebelum keberangkatan sendiri. Dan beberapa warga juga menyampaikan bahwa kegiatan mudik gratis ini sangat membantu karena hal itu juga melihat masyarakat
ketika Lebaran sendiri memang beberapa tiket keberangkatan bus sendiri memang terjadi kenaikan, sehingga salah satunya dengan mudik gratis ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kota Bekasi, khususnya dalam kegiatan mudik gratis yang digelar oleh Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Begitu Ariska, laporan dari Tribun Bekasi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Joko Supriyanto dari Tribun Bekasi. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kasih, anggota tidak dalam trayek di Sub Kota Bekasi Permana, serta salah satu warga Kota Bekasi yang bernama Triningsih. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk yang sekarang ya, jadi mudik gratis ini kan diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan ya. Jadi ada mudik gratis melalui 4 kota tujuan ya, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan satu lagi Sumatera. Nah, dari beberapa titik itu ada 28 tujuan titik arus mudik, ya kan? Jadi terbagi nanti di sini ada 8 kota untuk arus balik. Pertama, untuk kegiatan ini sendiri dimulai dari mulai tanggal 13 Maret sampai dengan 14 April. Jadi ya 1 minggu atau 12 hari menjelang hari raya, seperti itu. Pak, kalau untuk pendaftaran sendiri itu masyarakat seperti apa sih Pak, harus kemana aja? Nah, jadi gini, kemarin itu kan kami sempat sosialisasi ya pada masyarakat, dari media online kita sosialisasi juga, dari Kementerian juga sosialisasi. Pendaftarannya dimulai ada beberapa di tempat di sini. Ya, yang pertama itu kantor Dinas Perhubungan Tangerang, Gor Bulungan, Terminal Kayu Ringin sendiri, dan Margonda, Depok. Ini bisa dijelaskan ikut mudik layanan gratis ini udah daftar sejak kapan sendiri? Kemarin. Kemarin. Siang, Ini udah 2 kali sih dari tahun kemarin udah ikut. Ikut di layanan mudik gratis Ya, Menhub berarti ya? Sama? Ya. Menhub juga? Oh, iya, sama. Oke. Bu, kalau tujuannya kemana? Saya ke Wonogiri. Ke Wonogiri. Oke. Memang setiap tahun selalu mudik Bu ya? Iya, dari tahun kemarin udah ikut. Berdua Ini- doang Bu mudiknya? Iya, cuma berdua aja sama anak. Warga Bekasi Bu? Saya warga Bekasi. Kalau dulu di Menhub juga ya? Bukan? Menhub juga? iya. Naiknya dari di... Kalau tahun kemarin dari Pulau Gebang, yang ini dari Kampung Rambutan. Oh, kalau ini tuh. Sedapatnya sih soalnya. Bu, dengan adanya layanan Beberapa hari jelang Ramadan, bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Tanah Tidung mulai langka. Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atau Disperindakop Tanah Tidung, hal ini disebabkan oleh lambatnya distribusi BBM dari salah satu SPBU di Tanah Tidung. Meski demikian, Kepala Disperindakop Tanah Tidung Hardani Yusri mengatakan, kemungkinan pada Rabu 15 Maret 2023 akan datang stok BBM Tidung. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Riznawati dari Tribun Kaltara. Silakan rekan Riznawati. Iya, benar sekali Rizka bahwa BBM jenis Pertalite di Tanah Tidung langka bagi dinas stok BBM jenis Pertalite ke Tanah Tidung. Dan disampaikan juga oleh Kepala Disperindakop Tanah Tidung bahwa untuk SPBU stok BBM dari SPBU Spidai jika masuk nantinya hari ini tentunya akan memenuhi kebutuhan BBM di Tanah Tidung, mengingat SPBU Spidai memiliki kuota BBM subsidi yang cukup besar dibandingkan SPBU lainnya yang ada di Tanah Tidung. Selain itu juga ada SPBU di Tanah Tidung itu akan aman. Apalagi juga dia sampaikan bahwa jumlah SPBU tadi di Tanah Tidung yang sudah bertambah sehingga bisa memenuhi kebutuhan di Tanah Tidung. Jadinya dengan adanya penambahan SPBU di Tanah Tidung ini, kebutuhan yang ada di Tanah Tidung. Terima kasih rekan Ariska dan selamat siang Tribuners. Dapat kami melaporkan bahwa kakek Budeli usianya yang sudah beranjak 82 tahun ini hidup seorang diri tanpa
di gubuk kuno peninggalan dari tetangganya. Dan terpantau kondisi gubuk di lokasi bahwa tidak memiliki toilet dan reot di bagian atap sebelah samping rumah. Kemudian kondisi kakek Budeli sendiri sangat memprihatinkan karena dia tidak bisa berjalan layaknya orang normal. Tentunya karena kakek Budeli ini memiliki penyakit hernia bahkan sejak 40 tahun yang lalu sehingga tidak bisa berjalan. Ketika hendak buang air kecil maupun air besar, kakek Budeli ini harus merangkak dan mengesot ke halaman depan rumah. Kemudian kesehariannya hanya bisa berbaring di atas lincah, sehingga untuk soal makan tergantung pada pemberian orang lain. Kemudian akhir-akhir ini kakek Budeli sering teriak kesakitan saat malam hari sehingga mengundang perhatian para tetangga. Sementara hasil dari penelusuran di lokasi, kakek Budeli ini mendapatkan perawatan medis dari tenaga kesehatan. Berjalan 2 kali perawatan. Jalan El Tari, Kota Maumere pada Senin 13 Maret 2023. Mereka mengadukan dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2022 yang dilakukan sejumlah orang, yakni Julius Sawa selaku TPK dan Kasih Kesos Desa Raroroja, Yohana Sumantri Adipura selaku Ketua BPD, serta Rodulfus Paskalistika selaku Wakil Ketua BPD Desa Raroroja. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Albert Aquinaldo dari Tribun Flores. Silakan rekan Albert. Selamat siang rekan Ariska dan Tribuners. Dari Kabupaten Sika dapat kami laporkan bahwa sejumlah masyarakat yang menamai dirinya perwakilan masyarakat Desa Raroroja mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Sika guna melakukan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2022. Dan laporan itu atau pengaduan tersebut, dalam pengaduan tersebut mereka mengadukan kasus Desa Raroroja, Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD Desa Raroroja yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana desa sebesar 47 juta rupiah atas terkait kegiatan pengadaan kambing dari dana ketahanan pangan tahun 2022. Selain itu, mereka juga mengadukan mangkraknya BUMDes di Desa Raroroja dan juga pengadaan mesin pemecah batu dan juga alat musik berupa organ yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya atau bentuk fisiknya. Mereka berharap Inspektorat Kabupaten Sika segera turun ke Desa Raroroja dan melakukan pemeriksaan. Demikian rekan Ariska dari Kabupaten Sika dapat kami laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, jelang bulan Ramadan, sejumlah harga barang pokok di pasar-pasar tradisional Kabupaten Bekasi mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini juga terjadi pada telur ayam di Pasar Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, di mana harga telur ayam yang biasa dibanderol Rp27.000 kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Menurut Ferry, salah satu penjual telur ayam, kenaikan harga telur ayam ini akan terus mengalami kenaikan hingga 2 pekan setelah bulan puasa. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Rangga Baskoro dari Tribun Bekasi. Silakan rekan Rangga. Baik, selamat siang Tribuners, selamat siang rekan Ariska. Bisa diinformasikan Tribuners bahwa harga sejumlah barang-barang kebutuhan pokok jelang Ramadan mengalami kenaikan di sejumlah pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bekasi. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti salah satunya adalah telur ayam. Seorang penjual telur ayam bernama Ferry di Pasar Tambun
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa harga 1 kilogram yang biasanya dijual seharga 27.000 kini naik menjadi 30.000 rupiah. Kenaikan dikatakan oleh Ferry terjadi dikarenakan sejumlah daerah pemasok telur ayam yang dipasoknya dari wilayah Semarang, Jawa Tengah mengalami banjir. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kenaikan harga memang lumrah terjadi di setiap tahunnya menjelang awal-awal bulan puasa. Ferry juga menjelaskan bahwa kenaikan harga akan terjadi hingga 2 pekan ke depan. Namun setelah 1 pekan awal atau 2 pekan awal di awal puasa, harga telur ayam akan kembali turun. Kemudian di minggu ketiga, harga telur ayam diprediksi akan kembali naik dikarenakan meningkatnya permintaan dari masyarakat, dikarenakan banyak juga masyarakat yang membutuhkan telur ayam untuk membuat kue dan sebagainya. Sementara itu kenaikan harga juga terjadi pada komoditas ayam potong, di mana di Kabupaten Bekasi sendiri 1 ekornya dijual yang biasanya seharga 30.000 kini menjadi 35.000 rupiah. Selain telur ayam, Tribuners, kenaikan juga terjadi pada komoditas beras, di mana 1 kilogram beras berkualitas sedang yang biasanya dijual seharga Rp9.000 per kilogramnya kini menjadi Rp10.000. Sedangkan untuk beras kualitas kualitas terbaik atau kualitas tinggi begitu, yang biasanya dijual seharga Rp11.000 kini menjadi Rp12.000. Demikian rekan Ariska dan Tribuners. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Rangga Baskoro dari Tribun Bekasi. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan penjual telur ayam yang bernama Ferry. Berikut liputannya untuk Anda. Naik dari 28 30.000. Sekarang udah 30.000. Sekarang udah 30.000. Dan depannya mungkin bisa naik, bisa turun. Itu pasti kalau biasanya Ramadan itu naik 30.000. Kalau kenaikan harga ini udah berapa hari, Bang? Baru 2 hari. 2 hari. Ya, 2 hari. Kalau faktornya apa sih, Bang? Selain jelang Ramadan nih, pasokan atau apa yang bikin naik? Kalau sekarang pasokannya mungkin, soalnya kondisi banjir juga, kondisi cuaca lah, kondisi cuaca. Kalau dari kenaikan harga ini banyak ke pelanggan yang mengurangi penjualan gitu. Banyak. Pembelian? Ya, terutama kalau dagang kaki lima, nasi goreng sama ini. Berat. Kalau barang ini pasokannya dari mana, Bang? Ini Semarang. Kebetulan Semarang lagi banjir jadinya. Istri Wahyu Kenzo, Anggi Maulida, dan penampung dana member Desi Dwiasti penuhi panggilan penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota pada Selasa 14 Maret 2023. Keduanya diperiksa sebagai saksi atas kasus penipuan investasi robot trading Auto Trade Gold atau ATG. Menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Novianto, keduanya datang pukul 8 waktu Indonesia Barat dan langsung menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam. Namun untuk alasan penjadwalan ulang tersebut pihaknya tidak mengetahui. Seperti diberitakan sebelumnya, usai diperiksa, istri Wahyu Kenzo, Anggi Maulida bergegas meninggalkan Polresta Malang Kota pada Selasa 14 Maret 2023. Dari pantauan Tribun, Anggi didampingi oleh 1 perempuan meninggalkan Polresta Malang Kota pada pukul 11:37 waktu Indonesia Barat. Dengan memakai blazer warna hitam, bermasker, dan memakai kacamata hitam, Anggi tampak terburu-buru dan segera masuk ke dalam mobil Nissan X-Trail yang telah menunggunya di halaman belakang Polresta Malang Kota. Selain istri Wahyu Kenzo, polisi juga memeriksa penampung dana member yang bernama Desi Dwiasti. Keduanya diperiksa sebagai saksi atas kasus penipuan investasi robot trading Auto Trade Gold atau ATG. Diketahui bahwa hari ini merupakan pemanggilan kedua bagi Desi karena Desi tidak hadir dalam pemanggilan pertama yang dijadwalkan pada pekan lalu.
Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Toraja melakukan aksi unjuk rasa di depan Rektorat di Kecamatan Mangkedek, Tanah Toraja pada Selasa 14 Maret 2023 siang. Dalam kesempatan itu mereka menuntut 3 poin. Di antaranya tindak lanjut aksi 6 Maret 2023 lalu terkait DO yang tidak sesuai prosedur, kejelasan akreditasi prodi serta pungli Kartu Indonesia Pintar yang dilakukan pada 250 orang mahasiswa. Mahasiswa mentransfer dana bukan atas nama lembaga melainkan oknum Y, salah satu staf di kampus IAKN Toraja. Pasalnya uang saku mahasiswa yang dipotong tersebut dialihkan ke program Kita Cinta Papua atau KCP. KCP sendiri merupakan program Kementerian Agama untuk mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di luar daerah. Staf kampus IAKN mengaku tidak ada anggaran KCP dari kementerian sehingga memotong bantuan KIP mahasiswa untuk diberikan kepada 23 mahasiswa Papua penerima KCP. Sementara itu di runut data Kementerian Agama telah mengucurkan anggaran 65 miliar untuk mahasiswa Papua dan Papua Barat di 6 Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri atau STAKN, salah satunya STAKN Toraja, sebelum naik menjadi Institut Agama Kristen Negeri Toraja atau IAKN Toraja. Mahasiswa sudah mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan, namun staf kampus saling lempar tanggung jawab. Dosen tempat mereka bertanya meminta mahasiswa bertanya langsung kepada pimpinan atau rektor. Rektor IAKN Toraja, Joni Tapikau, saat dikonfirmasi tak menampik melakukan pemotongan KIP mahasiswa. Namun ia berdalih beasiswa KIP sebesar 6,6 juta itu dari Kementerian Agama bukan Kementerian Pendidikan. Sehingga baginya tidak menjadi persoalan memotong 600 per mahasiswa dari 250 penerima bantuan KIP untuk diberikan ke 23 mahasiswa Papua penerima KCP. Sebab menurutnya tak ada anggaran dari Kementerian Agama waktu setempat. Ia juga mengakui tidak adanya regulasi pemerintah pusat terkait pemotongan KIP. Tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan kampus yang mengacu pada surat keputusan atau SK penerima KCP. Untuk diketahui nominal bantuan KCP sama dengan KIP sebesar 6,6 juta per mahasiswa. Benar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Ariska Khairina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.